Kalian percaya nggak kalau gua adalah penerusnya Tony Stark, guys? Karena gua ini udah mah pinter, ditambah ganteng, ditambah kaya raya gitu kan. Gua ini sangat cocok untuk menjadi penerusnya Tony Stark. Ya, kalian setelah mendengar kata-kata itu mungkin diantara kalian ada yang sebel sama gua karena gua ngaku-ngaku gitu kan. Dan hal ini juga lah yang terjadi ketika gua setelah selesai menonton film Iron Heart ini. Kesel parah, asli gua nggak bohong. Oke kawan, kali ini gua pengen review, tapi gua pengen review pakai topengnya Transformer aja, Optimus Prime. Karena kayak seru aja gitu kan, gua pengen gaya yang agak lain gitu. Awalnya gue sebenarnya cukup optimis banget dengan serialnya Iron Heart karena gue bener-bener penasaran banget dengan ceritanya gitu kan, apalagi kan ini ada sebuah setup baru untuk di Avengers Doomsday serta Avengers Secret Wars itu, dan ini juga film fase 5 alias film penutup untuk di fase 5-nya Marvel Cinematic Universe. Ditambah gue juga kan di awal-awal sebelum rilisnya Iron Heart ini tuh banyak yang ngehujat ya, sebenarnya banyak yang ngehujat kayak filmnya bakal gagal ini segala macam. Di situ gue masih tetap optimis gitu kan, karena gue bener-bener support banget sama cerita originalnya Iron Heart ini. Gue bener-bener penasaran sama ceritanya itu bakalan menjadi seperti apa gitu ya. Dan gak taunya setelah gue nonton kecewa berat, lagi-lagi nggak tahu kenapa setelah gua review film ataupun series yang bagus jadinya kayak bagus, setelah nemu satu yang jelek jadinya kayak beruntun jelek gitu ya. Mudah-mudahan minggu depan film Superman nggak bakal jelek, soalnya di situ juga gue sebenarnya pesimis, sorry banget ya, gue pesimis dengan film Superman. Dan ya langsung aja kita ke reviewnya, dan kali ini kita bakalan review film Iron Heart. Pertama-tama gue pengen review dari plotnya dulu. Ide awalnya sebenarnya menarik ya, kayak seorang jenius remaja si Riri Williams yang ngebikin suit sendiri, suit-suitnya ala Iron Man, terus keterlibatan moral kompleks lewat geng-geng kriminal dan unsur sihir lewat The Hood-nya dan Mephisto yang kalian tahu sendiri ya, ini jelas reviewnya spoiler, dan memberikan warna baru kayak campuran teknologi sama magisnya. Itu yang sisi positifnya. Terus juga ada momen introspeksi soal kayak kehilangan sahabatnya si Riri Williams, si Natalie itu, lewat AI-nya yang keren banget sebenarnya konsepnya, gue cukup salut. Dan itu yang bikin ngerasa kayak karakternya itu punya beban emosional meski walaupun nggak sepenuhnya tergali tentang si Natalie ini. Terus sorry banget ini tentang dari sisi negatif plotnya, eksekusinya itu terasa terlalu cepat dan kerasa kayak konfliktif coy. Masih banyak plot hole karena emang dari 6 episode ini pacingnya kayak terlalu pendek dan emang susah buat untuk cerita yang kompleks. Terus gue juga ngerasa motivasi si Riri ini sering nggak konsisten, kadang jadi anti-hero, kadang jadi kriminal, terus juga bikin susah dikejar dinamika karakternya. Jadi gue tuh nggak merasakan perasaannya si Riri Williams ini, karena motivasi di setiap film itu beda-beda. Bukan berarti kayak serialnya Attack on Titan yang dimana awalnya baik, terus akhirnya jadi big villainnya, enggak seperti itu. Di film Iron Heart ini pokoknya episode 1, 2, 3, 4, 5, 6 lu tuh bingung buat apa gue peduli tentang si Riri Williams ini, buat apaan gitu loh. Terus juga banyak adegan yang terasa kayak dibuat-buat, kayak keputusan karakternya untuk mencuri atau bergabung kriminal kayak ngerasa kurang meyakinkan, dan eksplorasi moralnya itu kayak dangkal banget coy. Oke, selanjutnya gue pengen ngebahas dari segi visualnya. Efek CGI-nya pas shoot Iron Heart dan Hood-nya itu kayak pas lagi mereka beraksi ya, itu tuh cukup menarik dan flashy menurut gua. Kayak memberikan nuansa teknologi terus dicampur magic yang kayak di awal gua bilang tadi. Visualnya tuh bener-bener patut gua apresiasi lah. Ini nih kayak konsep yang fresh menurut gua. Terus juga adegan maling-malingnya, adegan heistnya sama setting Chicago-nya tuh kelihatan kayak solid banget coy. Kayak ngegambarin atmosfer urban yang beragam. Ya walaupun di dalam situ juga ada agenda-agendanya ya, kalian tahu sendiri lah kalau misalnya kalian udah nonton. Terus ya sorry banget tapi beberapa CGI-nya kayak kerasa kurang kasar dan kurang halus, terutama di dalam adegan-adegan close up-nya yang bikin visualnya tuh kayak kelihatan kurang premium coy. Ya sebenarnya ini termasuk series juga sih. Jadi kayak yang gak usah dipedulikan lah, namanya juga series gitu kan. Apa yang mau diharapkan dari seriesnya Disney? Dari segi visualnya udahlah, ngomongin budget Marvel itu pelit banget. Terus tuh desain set dan kostumnya itu beberapa penjahatnya kayak kerasa pasaran dan kurang inspiratif. Jadi kayak banyak reviewer itu yang nyebutnya kayak kostum dan make up itu jelek, setnya tuh murah-murahan. Dan itu gue setuju, dan itu juga gue ngerasain gitu loh. Banyak banget reviewer luar yang bilang seperti itu. Terus sekarang terakhir gue pengen ngebahas dari segi audionya. Secara overall sorry banget, skornya kerasa
kayak datar ataupun aneh, kayak lucu banget coy, nggak masuk akal. Lu tonton aja sendiri, soundnya bener-bener ganas banget. Terus sound design di bagian actionnya itu kayak kurang berdampak, banyak adegan yang kayak benturan antara ledakan, terus juga kayak kurang dramatis secara audio. Dan terakhir ini adalah sebenarnya masalah subjektif sih, balik lagi gue kurang suka sama si Anthony Ramos yang menjadi villainnya, yang menjadi si Parker dalam serialnya Ironheart ini. Karena yang gue tahu terakhir kali dia tuh main di film Transformers Rise of the Beast. Sebenarnya bukan terakhir kali dia main di situ, tapi yang gue nonton filmnya terakhir dia acting itu di Transformers Rise of the Beast. Dan di film itu kalian tahu sendiri kan, si Anthony Ramos itu tuh culun banget orangnya. Auranya itu kayak kerasa aura nerdnya, aura orang dongo gitu. Ketika dia main menjadi karakter villain di filmnya Ironheart, itu tuh parah banget, jelek banget. Sumpah, gue nggak bisa bilang actingnya jelek 100%, enggak. Tapi setiap karakter ataupun setiap aktor dalam setiap film itu ada auranya masing-masing. Kayak gue nih, kalian melihat gue pasti kayak beberapa kalian melihat kayak aura gue nih adalah aura orang culun misalnya. Ketika gue bermain film yang dimana film Mortal Kombat lah, di film Mortal Kombat gue disitu menjadi superhero-nya gitu. Apakah cocok? Jawabannya adalah enggak gitu. Makanya dari pemilihan castingnya, gue rasa ini secara subjektif ya. Gue melihat Anthony Ramos itu nggak cocok banget main di film Ironheart ini, apalagi menjadi villainnya, kocak banget, nggak jelas emang. Kalau menurut gue secara overall ya, plotnya kayak terlalu dipadatkan, karakter dirinya itu belum cukup berkembang, visualnya kadang oke tapi kadang sering kendor, dan audionya kurang bikin gue ngerasa kayak deg-degan gitu, apalagi fight scene-nya dikit dan aneh banget. Tapi ada untungnya juga sih, kayak misal ide dasarnya, teknologi versus sihir, itu yang fresh banget. Terus juga cerita tentang AI, persahabatan, dan juga kemunculan Mephisto di akhir itu lumayan bikin gue penasaran banget. Jadi secara overall gue kasih rating series ini 5/10, yang awalnya gue positive thinking, yang awalnya gue nggak pesimis, tapi di akhir setelah semua episodenya keluar gue terasa kayak kecewa banget. Masih sayang, masih banyak kurangnya, kayak eksekusinya masih gagal. Dan gua rasa kayak lu kalau misalnya nonton ini tuh cuman buat cameo-nya Mephisto atau adegan-adegan AI-nya doang, mungkin ada sedikit kepuasan. Tapi kalau lo berharap plotnya rapi, karakternya kuat, actionnya keren, Ironheart ini bener-bener kurang banget. Di sini lagi-lagi ya, gua nggak ngomongin masalah agenda. Di sini gua nggak ngomongin masalah orang kulit hitam kayak apa, kayak ini murni gua nggak suka perkara secara overall, dari plot kurang, dari segi visual kurang, dari segi audio kurang. Sorry banget. Dan ya kalau misalnya kalian nggak setuju sama pendapat gue gitu kan, atau misalnya gue aneh gitu reviewnya, kalian punya pendapat lain tentang series ini atau pendapat tentang guanya, kritikan tentang gue pribadinya, nggak masalah, kalian komen aja. Dan ya sampai jumpa di kolom komentar.